Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih kepada teman-teman wartawan, YouTuber dan pekerja media serta medsos yang telah berkenan hadir pada siang hari ini memenuhi undangan dari Forum Jurnalis Merdeka bekerjasama dengan Media Trust untuk mengadakan diskusi yang rutin kita lakukan setiap 2 minggu sekali, dan kali ini kita akan mengambil tema yang cukup seksi, yaitu jejak hitam Nadiem Makarim dan penyerobotan Yayasan Trisakti. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita semuanya pagi siang hari ini diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, bersilaturahmi, melaksanakan kewajiban kita masing-masing, terutama mayoritas kita adalah jurnalis yang bertugas menyampaikan kebenaran kepada masyarakat luas. Salawat dan salam akan kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kelak kita di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, di hadapan teman-teman semua, maaf, ini kerjasama antara Forum Jurnalis Merdeka dan Media Trust ID yang bisa diakses di media online. Di hadapan teman-teman semua setelah hadir, berkaitan dengan tema yang kita bahas adalah yang sebelah kanan saya adalah Profesor Dr. Anak Agung Gede Agung. Untuk teman-teman yang seusia dengan saya pasti tidak asing lagi siapa Pak Prof. Anak Agung. Buat yang di bawah saya yang masih junior, saya perlu menyampaikan Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung ini adalah putra pahlawan nasional dari ide Anak Agung Gede Agung, di mana telah menjadi nama jalan di Mega Kuningan ya Prof. Beliau Prof ini juga menjadi Menteri Sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan di era Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur tahun 1999 ya Prof. Gus Dur. Iya, Mas Gus Dur. Jadi Prof turun bersama dengan Gus Dur, satu gerbong. Nah, Prof Anak Agung juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti yang sudah berjalan puluhan tahun. Bagaimana kita juga semua tahu Yayasan Trisakti kemudian memiliki beberapa kampus, ada sekitar 8 atau 9 kampus tersebar di seluruh Indonesia, dan kemudian ada sengketa dan saat itu dimenangkan oleh Prof. Anak Agung. Tetapi kemudian setelah sekian tahun, di tahun 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan surat keputusan Menteri SK Mendikbudristek nomor 330/P/2022 yang isinya menunjuk 13 orang yang mayoritas adalah PNS untuk menduduki yayasan yang diketuai oleh Prof. Anak Agung. Dengan surat itu kemudian Prof harus tersingkir dari Yayasan Trisakti, kemudian berjuang sampai hari ini, dan perjuangannya melalui jalur yang benar, digugat SK itu dari PT UN tingkat pertama sampai PT TUN, kemudian sampai Mahkamah Agung dan sampai Inkrah, bahkan sampai ada penetapan eksekusi, tetapi tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, masih ada kaitan dengan nama Nadiem Makarim. Ketika dalam beberapa hari ini Nadiem Makarim menggunakan suara teman-temannya, akademisi, sastrawan, seniman, artis, dan juga orang-orang terkenal yang dikenal publik sebagai orang bersih untuk mendukung Nadiem Makarim, dan Nadiem Makarim mengatakan bahwa hukum Indonesia tidak menunjukkan keadilan. Hukum di Indonesia tidak ada kepastian hukum di Indonesia, dan Nadiem Makarim merasa terzalimi. Nadiem Makarim lupa bahwa dia juga mengacak-acak hukum Indonesia dengan melanggar undang-undang yayasan,
bagaimana pengurus yayasan lama diganti dengan pengurus yayasan baru tanpa memperdulikan perasaan, hati, sejarah, dan lain sebagainya, sehingga Prof. Anak Agung Gede Agung yang sebagai ketua yayasan yang lama harus tergusur dan berjuang sampai hari ini selama hampir 5 tahun lebih ya, tidak mendapatkan kepastian hukum. Hari ini kita hadirkan Prof. Anak Agung Gede Agung sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti, kemudian pengacara Yayasan Trisakti Pak Nugraha Bratakusuma sebelah kanan, paling kanan, dan sebelah kiri saya adalah Pak Saud Sinaga sebagai alumni Universitas Trisakti. Semua akan membongkar bagaimana pengadilan di Indonesia berjalan tidak semestinya, sama seperti yang dikatakan oleh Nadiem Makarim hari ini, bahwa hukum telah berfungsi tidak sebagaimana mestinya, mengikuti kemauan politik, dan juga mendapatkan ketidakpastian hukum sedang dirasakan oleh Nadiem Makarim. Tetapi sesungguhnya ketidakpastian itu juga dialami oleh Prof. Anak Agung, dan itu dibuat oleh Nadiem Makarim. Pertanyaan saya, Prof, bagaimana rasanya ketika pledoi Nadiem Makarim ditolak oleh jaksa, dan jaksa tetap menyarankan kepada majelis hakim Nadiem supaya dihukum 18 tahun penjara, denda 1 miliar, dan uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Jika tidak bisa mengganti, diganti dengan penjara 9 tahun. Jadi kalau diakumulasi berarti 18 sama 9. Berapa itu? 27 tahun. Kira-kira seperti itu. Prof, silakan Prof. Gimana perasaan Prof? Ya, terima kasih Pak Widodo atas undangannya untuk menghadiri diskusi media ini. Ini sangat tepat sekali karena menyuarakan mengenai hal-hal yang terkait dengan Nadiem Makarim dengan Yayasan Trisakti. Ya, kalau seandainya saya lihat di YouTube di mana Nadiem Makarim di depan sidang majelis dan para pendukungnya secara terseduh-seduh menangis, menyatakan bahwa mempertanyakan akan ketidakpastian dan gelombang kriminalisasi yang terjadi di Indonesia. Saya langsung bertanya bahwa sewaktu Nadiem Makarim menjadi menteri, dia dengan melanggar undang-undang RI tentang yayasan, mengeluarkan SK 330 yang menunjuk 13 pejabat aktif pemerintah untuk duduk di pembina yayasan kami. Jelas-jelas ini SK ini suatu pelanggaran yang dibuktikan dengan 6 lapisan putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, dan juga seperti yang dibilang oleh Bapak Widodo, penetapan eksekusi yang menyatakan dengan jelas bahwa SK ini melawan hukum dan juga melawan hukum, dan wajib SK itu dihapus. Ya. Nah, inilah yang menurut saya suatu keputusan yang tepat, karena selama ini kita berjuang untuk kebenaran, keadilan di Yayasan Trisakti. Justru yang dizolimi adalah Yayasan Trisakti, yayasan kita ini, ya, yang sudah jelas dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung yang inkrah dengan penetapan eksekusi. Ya. Nah, sebagai akibat daripada SK ini, yayasan menderita kerugian yang amat sangat besar sekali. Ya. Antara lain, para dosen, para guru besar, semuanya ragu akan kepada siapa dia harus merujuk, apakah itu ke pemerintah atau ke Yayasan Trisakti. Ya. Dan ini keraguan ini mengakibatkan kemandekan di dalam proses belajar mengajar daripada para siswa dan dosen. Ya.
belum lagi hal-hal yang lainnya yang kerusakan terjadi. Bahkan yayasan sampai sekarang belum bisa membuka atau menggunakan rekening banknya. Ya, nah ini semua mengakibatkan kemandakan, bahkan mempengaruhi juga proses kurikulum daripada universitas. Ya. Nah, ini sangat mengakibatkan kerusakan dan hal yang merugikan bagi yayasan, universitas, dan 6 perguruan tingginya itu. Nah, jadi saya persilahkan kepada kawan-kawan di media, kenapa dikeluarkan SK 330 ini, ya, dengan tujuan apa, ya sudah jelas saya tidak perlu menjelaskan kembali. Tetapi yang jelas adalah bahwa Nadiem Makarim yang mempertanyakan bahwa tidak adanya kepastian hukum di Indonesia dan bahwa terjadi gelombang kriminalisasi. Justru dia itu sewaktu dia berkuasa menjadi menteri mengeluarkan SK yang ternyata dan terbukti oleh putusan-putus Mahkamah Agung dan penetapan eksekusi yang sudah inkrah dinyatakan melawan hukum. Jadi sudah jelaslah bahwa yang melawan hukum ini secara putusan Mahkamah Agung yang inkrah merupakan adalah SK yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Nah, di pihak lain Pak Widodo, saya juga ingin mempertanyakan kenapa kok setelah mengalami 6 lapisan tahap putusan pengadilan yang jelas menyatakan bahwa SK 330 ini melawan hukum, ya, kenapa kok pemerintah ini tidak melaksanakan penetapan eksekusi yang diamalkan oleh Mahkamah Agung? Ya. Nah, ini yang harus dipertanyakan, ya, karena justru hal yang demikian inilah yang mencerminkan ketidakpastian daripada hukum di Indonesia. Yayasan Trisakti dengan universitas dan perguruan tinggi itu adalah suatu institusi yang besar yang sudah mengabdi kepada nusa dan bangsa, melahirkan ribuan tunas bangsa-bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau seandainya yayasan yang begitu besar seperti Yayasan Trisakti, ya, tidak diperlakukan dengan adil, ya, di mana setelah kita mengalami 6 lapisan putusan yang sudah inkrah, putusan Mahkamah Agung, ya, kita sudah melalui penetapan putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung kasasi, menangkan PK, meninjau kembali, mendapatkan eksekusi dan penetapan eksekusi, masih juga pemerintah tidak melakukan apa-apa. Dan itu sudah keluar putusan Mahkamah Agungnya itu 1 tahun yang lalu. Ya. Saya sendiri dengan kawan-kawan di Trisakti, di Yayasan Trisakti, sudah berkali-kali bersurat dengan pejabat-pejabat ini. Saya sendiri mendatangi Menteri Pendidikan, kita sendiri datang menemui Menteri Hukum, tapi tidak ada tindakan apa-apa sama sekali hal demikian ini untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung ini. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa hal yang demikian, ya, di mana mencerminkan suatu ketidakpastian yang bukan saja berdampak kepada Yayasan Trisakti, tetapi juga kepada seluruh Indonesia, karena ini mencerminkan bahwa memang betul tidak ada kepastian hukum di Indonesia, dan akibatnya ini multifaset terhadap segala kehidupan bangsa Indonesia. Nah, inilah makanya kawan-kawan dari wartawan jika berkenan membuat suatu viral, suatu penyebar luasan mengenai Nadiem, bahwa SK 330-nya itu justru yang melahirkan ketidakpastian hukum, yang satu, dan yang kedua bahwa pada saat ini setelah menjalani 6 putusan Mahkamah Agung dan pendapat eksekusi yang kita menangkan, kenapa kok pemerintah tidak melakukan apa-apa? Ya, seharusnya, ya, hakikatnya
pemerintah itu harus menghormati dan melaksanakan putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung. Ya. Nah ini putusannya sudah berjalan 1 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa. Nah mungkin kawan-kawan dari media bisa menyuarakan hal ini, mengapa hal ini bisa terjadi di negara hukum seperti Indonesia, di negara demokrasi seperti Indonesia, di suatu organisasi yang merupakan ujung tombak daripada reformasi dulu. Harusnya pemerintah sadar bahwa ini terjadi karena suatu institusi besar yang sudah memberikan begitu banyak kontribusi terhadap kemajuan penerus bangsa kita. Begitu kita yang Pak Wid, menurut saya. Terima kasih Pak. Baik Prof, demikian teman-teman apa yang dirasakan oleh Prof. Anak Agung atas musibah yang dialami Yayasan Trisakti, berjuang dari bawah sampai puncak pengadilan, tapi juga tidak direspon oleh pemerintah. Dan Pak Prof. Anak Agung ini adalah mantan menteri dan juga putra dari pahlawan nasional, juga tidak mendapatkan keadilan yang semestinya di negara kita. Untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Anak Agung, kita akan dengarkan paparan dari Pak Nugraha Bratakusama, bagaimana proses pengadilan itu berjalan sampai hari ini masih terkatung-katung. Maka dipersilakan Pak Nugraha. Terima kasih Pak Widodo atas waktu dan kesempatannya. Ini mungkin beberapa kawan-kawan media bukan pertama kali lah ya mendengar cerita bagaimana Yayasan Trisakti ini selalu menjadi masalah. Tapi sebelum masuk ke konteks, saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu ya. Saya mengikuti lah ya kasus-kasusnya Nadiem Makarim ini di persidangan. Ada satu statement yang disebutkan oleh jaksa, yaitu white collar crime atau kejahatan keras. Saya pengalaman dalam dunia hukum dan juga belajar bahwa memang di titik tertentu bagi orang-orang intelektual, bagi orang-orang pintar, suatu kejahatan itu bukan cuma kayak saya mencuri barang oleh diri sendiri, saya menipu orang oleh diri sendiri. Sometimes kejahatan itu dibungkus secara rapi, bahkan secara prosedural, dan bahkan dengan kekuatan atau kewenangan secara hukum gitu. Jadi saya ingin menjelaskan kenapa saya bermaksud bercerita seperti itu, karena saya ingin menjelaskan bahwa saya melihat kasus Trisakti ini sebagai pribadi, saya melihat seperti white collar crime, kejahatan tingkat dewa, kejahatan yang menurut saya ini aktor intelektual yang tinggi. Kenapa? Jadi begini, dalam undang-undang yayasan tahun 2001 yang diperbarui 2004 itu jelas setiap yayasan atau yayasan itu kan menaungi perguruan tinggi swasta, itu jika melakukan perubahan itu wajib namanya rapat pembina. Jadi kalau misalnya saya Prof. Pak Widodo ini pembina ingin mengajak siapa, itu harus bikin rapat dulu lalu bawalah keputusan. Jadi tidak bisa serta-merta hukum lain mengubah sesuatu. Seperti misalnya PT harus ada RUPS gitu, pemegang saham melakukan rapat jual beli saham dan lain-lain. Dalam hukum yayasan tegas sekali, tidak ada tafsir apapun bahwa setiap perubahan anggota pembina itu wajib dilaksanakan melalui rapat pembina dan wajib dicatatkan. Itu jelas. Nah, tiba-tiba ada satu keputusan menteri yang jelas secara struktur hukum itu di bawah undang-undang, mengeluarkan satu keputusan yang namanya keputusan Menteri nomor 330 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ketika waktu itu, yaitu Nadiem Makarim. Pertanyaannya, apakah bisa? Secara undang-undang tidak bisa. Tapi kenapa Menteri ini tetap mengeluarkan? Bentuk keputusannya nanti bisa saya share juga ke teman-teman media sekalian. Saya ingin semua berdasarkan data ya. Dia kemas keputusan ini, dia buat seolah-olah dia berdasarkan
pertimbangan ABC segala macam, dengan diskresi dia sebagai menteri mengeluarkan keputusan, tiba-tiba mengangkat para pembina. Mengangkat para pembina, salah satunya dia menetapkan keanggotaan pembina dari beberapa unsur. Ketika saya baca siapa unsurnya, ya 99% ini pejabat negara semua. Nah, yang menarik, konsepnya seolah-olah seperti negara menyelamatkan Trisakti. Tapi yang menarik adalah kalau kita baca di sini, orang-orang ini kebanyakan sekarang udah tidak menjabat. Bahkan ada namanya Isarah Mawata, ini setahu saya sudah jadi tersangka tipikor. Tapi tetap ada sampai sekarang di data sebagai pembina Trisakti. Jadi akibat ini, dikeluarkan ini, para pejabat ini seolah-olah seperti putusan suatu kenegaraan. Tapi akhirnya dengan dasar ini, nama Prof. Anak Agung yang sebelumnya ada di Akta 2005, ini akta jelas, itu tiba-tiba menghilang. Lalu muncullah akhirnya kami melakukan gugatan ke pengadilan. Di tingkat pertama kami menang. Kami menang memutuskan bahwa putusan ini batal karena melawan hukum, pertimbangan hakimnya cukup baik, membatalkan, dan pada pokoknya ini tidak berlaku. Namun sebelum masuk ke persidangan kedua, banding dan lain, yang menarik adalah keputusan ini disodorkanlah ke notaris yang bernama Andisona Ramadini. Andisona ini akhirnya menjabarkan, membuatlah akta perubahan dari akta 2005. Aktanya Prof. Anak Agung terakhir, dan ini semua tertulis dalam data AHU ya, SABH, ini nanti bisa saya sharing juga. Ini data resmi semua, jadi aman dan terbukti yang valid. Jadi data ini akhirnya menunjukkan kenapa udah jelas ini salah, kok Andi Ramadini, Sona Ramadini ini mengeluarkan. Ketika saya baca isi aktanya, didasarkan pada keputusan menteri. Lah, makin ngaco, udah keputusan menterinya batal, dilakukan dari undang-undang yang salah, yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Nah, setelah itu kami melakukan gugatan banding. Kami menang. Di gugatan kasasi kami menang juga. Lalu selanjutnya mereka melakukan peninjauan kembali. Padahal jelas Undang-Undang MK yang terbaru menjelaskan bahwa negara itu nggak boleh melakukan PK ketika kalah di petun. Tapi dia mengajukan. Sengebet itu dengan Trisakti, saya juga nggak paham. Tapi kami menang lagi. Jadi 4 kali kami menang. Selanjutnya kami lakukan permohonan eksekusi. Diterima lalu dieksekusi. Bahkan setelah kami lakukan bahwa berturut-turut kami semua menang, selanjutnya kan seharusnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu mengeluarkan bahwa mencabut. Tidak pernah satupun statement atau surat yang mengatakan bahwa ini dicabut. Oke, saya paham dalam literatur hukum bahwa setiap putusan itu tanpa perlu dia lakukan sudah pasti tidak batal. Tapi yang aneh adalah akta yang sudah didasarkan oleh Kepmen tadi, Kepmen ini, itu dimasukkan kan ada di SABH AHU. Itu orang-orang yang diangkat menjalankan aktivitasnya mengambil alih Trisakti. Jadi saat ini kalau ke Trisakti itu mantan-mantan pejabat, udah nggak pejabat kebetulan, mantan-mantan pejabat, pensiunan pejabat ngurusin sekarang, ngurusin kampus. Bahkan saya dapat informasi dari alumni dan ada data-data nanti bisa disampaikan mungkin oleh Bang Saud, gajinya ratusan juta, ada bukti pajak. Ya wajar lah mereka nggak mau melepas gaji ratusan juta, pensiunan nggak gampang Pak, gitu kan. Jadi itu hal yang memang saya lihat kenapa mereka sengebet itu. Selanjutnya kami memintalah ke AHU, ke Kemenkum, tolong buka dong, karena saya sebagai anak hukum saya paham ada sifatnya asas erga omnes. Ketika putusan itu dibacakan itu mengikat bagi semua orang. Harusnya Kemenkum kalau baca, dan pasti baca ya, itu melihat bahwa dasar hukum dari akta ini sudah batal. Harusnya dia mencabut dan mengembalikan kepada aktanya 2005 yang Prof. Anak Agung. Tapi dibalas oleh Kemenkum bahwa kami tidak bisa buka karena putusan itu untuk Kemendikti. Ya, saya bilang itu kan kayak kucing-kucingan Pak. Kami menangin sini, lempar ke sini, sini lempar sini, kayak kucing-kucingan. Saya
Bahkan saya bersurat kepada Mahkamah Agung, saya tanya, ini gimana Kemenkum nggak mau melaksanakan apa? Mahkamah Agung, surat resmi saya bisa kasih suratnya dari Mahkamah Agung, bilang seperti ini, bahwa dalam literatur hukum sebagaimana yang kita pahami bersama, dengan telah ditetapkan suatu keputusan tidak mempunyai hukum lagi, maka surat keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan secara hukum, sehingga tidak dapat menimbulkan hak, kewajiban, dan akibat hukum bagi pihak terkait. Apabila masih dipergunakan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung bilang artinya Kemenkum juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan. Akhirnya kami melakukan lagi gugatan lagi ke Kemenkum terkait pemblokiran ini. Mau sampai kapan gitu gugatan ini? Kami saat ini sedang jalan, juga bisa dipantau juga oleh rekan-rekan wartawan. Ini sidangnya tiap hari Selasa ya. Selasa, cuman di minggu depan kami mulai sidang di Kamis karena ada perubahan jadwal, Selasa libur. Jadi yang saya bingung adalah pengadilan PT UN Jakarta, karena kan kami menggugat Pak Widodo Ahu. Jadi yang kami bingung adalah kok seperti ini gitu. Dalam hukum itu kan ada trias politika ya, bagaimana pembagian kekuasaan gitu. Jadi ketika yudikatif saja diabaikan oleh eksekutif gitu, buat apa negara ini? Buat apa jadi negara gitu? Jadi harusnya kan semua ada keseimbangan politik, ada keseimbangan kekuasaan. Kalau seperti ini ya sia-sia kita berperkara. Bagi Prof anak Agung aja yang mantan menteri, anak pahlawan nasional aja sulit ini, apalagi bagi rakyat, masyarakat biasa ketika lembaga yudikatif tidak dilaksanakan oleh eksekutif gitu. Itu saya sebagai pribadi sangat miris gitu. Jadi yang satu hal lagi, kembali lagi pada pemaparan pertama saya mengenai white collar crime. Yang menarik adalah ketua pengurus Yayasan Trisakti saat ini adalah Ainun Naim. Ainun Naim ini mantan dirjen dari Kemendikti, udah pensiun. Nah yang menarik, ternyata di kasusnya Nadiem Makarim itu beliau telah dipanggil oleh KPK beberapa kali yang terkait kelompok, tapi mangkir. Pertanyaannya, dan saya juga ketika browsing ternyata dia diangkat menjadi dirjen juga oleh Nadiem Makarim. Jadi saya tidak berbicara banyak hal, mungkin teman-teman media, masyarakat tahu gitu kenapa saya sebut ini white collar crime dan kenapa ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak serta-merta apa yang terlihat itu nyata gitu. Ketika kita dalami kasus, ketika dalami ini, saya melihat ada hal-hal janggal gitu. Dan termasuk salah satunya di Trisakti. Mungkin sementara saya sampaikan itu saja dulu. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa lanjut di tanya jawab. Itu saja Pak Widodo. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugraha untuk kesempatan pertama. Nanti bisa diperdalam lagi dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum ke Pak Saud, saya ingin menyampaikan, ingin mengingatkan bahwa Prof Anak Agung waktu Pak Nadiem masih menjabat sebagai menteri berkali-kali ingin ketemu, ingin menyampaikan hasil putusan pengadilan, ingin bertatap muka, ingin ngobrol, ingin mencari solusi terbaik, tapi ditolak, tidak pernah bertemu. Ini penting karena begini, Pak Nadiem ini saat ini dan mungkin sampai menjelang vonis itu sedang terus berupaya membangun opini menggunakan tokoh-tokoh terkenal, politisi, sastrawan, seniman, artis, dan banyak lagi untuk membangun opini, tapi melalui medsos yang diambil dari entah di mana ngambilnya. Kita bicara hari ini di forum terbuka, di forum yang formal, informal, forum yang serius, dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Pak Prof, pengalaman waktu bertemu Pak Nadiem ditolak dan berkali-kali. Silakan. Tidak ada pengalaman apa-apa karena sudah kita berkali-kali menulis surat Nadiem dan sekretariatnya untuk supaya dapat bertemu. Dia tidak mengindahkannya, jadi tidak ada pengalaman apa. Tapi saya rasa ini suatu tindakan yang sangat arogan daripada seorang penguasa, di mana
kita sebagai ketua pembina Yayasan Trisakti yang cukup besar institusinya itu, dan ya tadi tahu betapa besarnya kontribusi daripada Yayasan Trisakti kepada nasional bangsa dan bangsa Indonesia. Harusnya dia bisa bertemu, apalagi masalah yang ingin dibicarakan adalah hasil daripada SK yang dia keluarkan. Nah, tapi setelah berkali-kali kita menyurati, surat pun tidak dibalas, apalagi mau ketemu. Itu saja kita, Pak. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya kita akan mendengarkan, betul masih satu pembicara lagi Pak Joko, mendengarkan kesaksian dari Bang Saud Sinaga. Dia adalah perwakilan dari alumni Trisakti. Mohon diceritakan secara detail pengalaman termasuk peristiwa Trisakti yang juga menggantung sampai hari ini. Bang Saud, silakan. Tapi tidak usah takut, kita di era merdeka, di era demokrasi, di era bagaimana kita bersuara itu dijamin undang-undang. Kita sedang menuntut keadilan, bukan membenci pemerintah, bukan membenci siapapun. Silakan Bang Saud. Ya, selamat siang. Terima kasih kepada Pak Widodo, pada Prof. Agung Widiagung selaku Ketua dan Pembina Yayasan Trisakti, pada Bang Nugraha Kartokusuma sebagai lawyer resmi dari Dewan Pembina Yayasan Trisakti. Daripada rekan-rekan media, teman-teman semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Agung Widiagung dan Pak lawyer kita, Bang Nugraha, bahwa kejahatan Nadiem Makarim ini seperti TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Karena beliau selaku sebagai Menteri Mendikbudristek pada saat itu, memang sistem pendidikan ini tidak menemui arah yang benar. Dan salah satu korbannya adalah kami dari Yayasan Trisakti. Akibat daripada kebijakan beliau mengeluarkan keputusan Menteri nomor 330 tahun 2022 itu menyebabkan kekacauan yang terjadi di dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Bayangkan, di Indonesia itu ada sekian ribu PTS. Apabila setiap PTS yang mengalami keributan atau sengketa kelembagaan antara rektorat dan yayasan, jalan tengahnya, jalan solusi yang diambil oleh pemerintah melakukan akuisisi atau pengambil alihan. Itu sangat tidak benar. Padahal dalam undang-undang yayasan, PTS itu dibentuk oleh kelompok masyarakat. Jadi Trisakti ini pada tahun 1965 itu sebelumnya adalah bernama Universitas Respublika, di bawah Yayasan Bapperki, Badan Perwakilan Kewarganegaraan Indonesia, yang pada saat tahun 65 itu dibakar lah ya oleh massa karena terlibat afiliasi pada kelompok komunis. Dan pada tanggal 29 November 1965 dibuka kembali dengan keputusan Presiden melalui Menteri Pendidikan waktu itu PTIP, Brigjen Sarip Tayeb, tanggal 29 November tahun 1965 dengan nama Universitas Trisakti. Pada saat pembukaan Universitas Trisakti pertama kali itu memang belum terbentuk badan hukum, dibentuk badan hukum itu pada tanggal 26 Januari 1966 dengan Elisa Ponda. Terus melakukan perubahan struktur, perubahan yayasan sampai 2005 terakhir itu Akta Sucipto yang diakui. Terakhir ada terjadi pemblokiran tahun 2011 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pada saat konflik itu sebenarnya pihak pemerintah sudah ada kesepakatan lah dengan pihak Rektorat Universitas Trisakti dan dengan Yayasan Trisakti yang pada saat itu Prof. Agung tahun 2021 Prof ya, sebagai ketua pembina ya Prof ya, adanya badan pekerja untuk melakukan rekonsiliasi bersama. Nah, harusnya pemerintah ini kan sebagai wasit, dia sebagai mediasi harusnya memberikan solusi untuk penyelesaian kasus Trisakti yang sudah ada ketetapan hukum, tetapi malah mereka melakukan pembegalan pembegalan terhadap PTS yang dibentuk oleh masyarakat dengan mengeluarkan Kepmen 330 tahun 2022
dengan susunan pembina dari beberapa unsur kementerian, yaitu Kementerian Dikti, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Apakah ini dibenarkan? PTS yang aktenya masih hidup, yang sejatinya itu hanya diblokir, belum dicabut, tiba-tiba pemerintah melakukan KM 330 untuk membentuk Yayasan Trisakti dengan nama yang sama, dengan akte yang dibuat-buat, yaitu akte Andisona yang terbit tahun 2023. Jadi kan terjadi pembegalan, berarti ini kan bagian daripada mafia pendidikan yang diketahui oleh Nadiem Makarim tersebut. Tapi Nadiem Makarim melalui operatornya saat itu adalah Profesor Ainun Naim, yang waktu itu terjadinya kasus Chromebook, dia bertindak selaku Sekjen Kementerian Muda Ristek. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Nugraha, Ainun Naim pada 6 Agustus 2025 sudah menjadi target KPK, target operasi KPK. Bayangkan dia sebagai seorang sekjen, masa tidak mengetahui lelang. Saya ini seorang konsultan, saya sering melakukan pekerjaan-pekerjaan lelang, di mana dalam Kementerian Sekjen itu adalah sebagai kuasa anggaran dan juga menetapkan perjalanan anggaran. Nah, ini ada, saya dapat berita, ini Ainun Naim ini sudah menjadi terpanggil oleh KPK. Dan ini kami meminta KPK segera memanggil kembali Ainun Naim supaya dia tidak mengacak-acak Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti yang sudah inkrah putusannya dengan nomor putusan Mahkamah Agung 227 yang terbit yang diputuskan tanggal 17 Desember 2025. Dan sekarang kami juga baru mengetahui bahwa Ainun Naim dan teman-teman itu digaji dengan sangat tinggi menggunakan dana mahasiswa. Karena apa? Saya tahu persis. Dana yayasan yang resmi itu masih terblokir di beberapa bank. Mungkin yang mengetahui hal ini hanya Prof. Agung sebagai ketua pembina. Tadi ini saya perlihatkan, ini adalah gaji-gaji dari seorang Ainun Naim. Dan anehnya, dia sebagai ketua yayasan versi oknum ASN menggaji dirinya menggunakan dana mahasiswa, tapi MPWP yang dipakai bukan MPWP yayasan versi dia, tapi MPWP daripada Profesor Agung Gede Agung, yaitu MPWP Akta Sucipto tahun 2025, di mana ini MPWP resmi daripada Dewan Pembina Permana Agung Gede Agung. Ini gajinya 96 juta, bayangkan per bulan. Ini sudah terjadi sejak tahun 2023. Bayangkan 96 melebihi gaji BUMN. Dan ini dana mahasiswa. Dan ini sebenarnya posisi dia itu pada saat itu dia memang sudah gagal menjabat sekjen, tapi dia mau tercatat masih sebagai ASN Kementerian Dikbud. Dan sekarang begini logikanya ya, teman-teman wartawan. Jadi kalau saya bukan seorang lawyer, kalau saya seorang arsitek, ini logikanya. Itu 330 SK 330 yang terbitkan oleh Kepmen Ainun Naim sudah dibatalkan secara hukum oleh putusan tertinggi daripada Republik ini, yaitu Mahkamah Agung, dengan putusan 227. Otomatis izin operasional daripada Universitas Trisakti, jadi Yayasan Trisakti ini mempunyai 6 unit perguruan tinggi selain Universitas Trisakti, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi, dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komunikasi. Dan itu semua adalah masih pakai MPWP Akta Sucipto 2005. Bayangkan, berarti apa? Dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung, seluruh satu pendidikan tidak memiliki izin operasional. Nah, ini yang membahayakan. Dengan terbitnya 227, berarti penandatanganan ijazah yang dilakukan oleh Profesor Adarsa yang ditunjuk oleh Ainun Naim diragukan keabsahannya. Karena apa? Sekarang ini 330 yang katanya mengangkat Ainun Naim dan teman-teman selaku pengurus yayasan sudah dicabut. Nah, sekarang posisi dia di akte 03 siapa yang memutus? Berarti apa? Ilegal. Nah, mereka sekarang melakukan konspirasi kejahatan untuk melakukan PTNBH kepada Universitas Trisakti.
PTNBH itu sudah disetujui pemerintah pada saat Profesor Satrio menyampaikan di RDP DPR bulan Januari sebelum beliau lengser ya. Itu apa? Tidak ada lagi PTNBH dan harus dimoratorium. Karena apa? Keuangan negara dan PTNBH juga merugikan SDM yang ada di Universitas Trisakti. Dan ini kejahatan kerap putih seperti yang Manugera bilang. Trisakti itu artinya masih hidup, masih sah, hanya terblokir. Terblokir itu apa? Konspirasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini Profesor Anak Agung sudah dinyatakan secara sah dengan kewenangannya sebagai Ketua Pembina dengan putusan Mahkamah Agung 227. Nah, kami harapkan kepada pemerintah saat ini, yaitu Bapak Presiden Prabowo, untuk memperhatikan, membersihkan mafia pendidikan tinggi yang merugikan PTS-PTS. Apabila Trisakti berhasil dibegal oleh oknum ASN ya, berapa ribu PTS yang gemuk, yang asetnya banyak seperti BINUS, Tarumanegara, Parahyangan yang lainnya dibegal, diaturlah konflik mereka, nanti datang pemerintah sudah dibikin PTNBH, diakuisisi, datanglah oknum lagi, terbilang 33 versi A, B dan C. Nah ini yang membuat rusaknya pendidikan, dan itu terjadi di saat Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek Dikti. Dan ingat pada saat Nadiem Mendikbudristek terjadi apa, ada kasus suap jalur mandiri. Jalur mandiri itu merugikan PTS. Dan ada beberapa teman-teman waktu itu yang ikatan alumni yang saya kenal ya, yang kampusnya hampir begal. Itu lapor pada saya. Oh itu Trisakti. Nah ini kita harapkan dari hari ini konvensi kita membantu pemerintah untuk membongkar mafia pendidikan tinggi. Dan salah satunya adalah segera kepada KPK memanggil kembali saudara Ainun Naim untuk apa? Memeriksa apakah ada aliran kelompok itu di Yayasan Trisakti versi dia. Karena apa? Apabila itu terjadi ya mungkin kita menyampaikan berapa ribu SDM di Universitas Trisakti. Nah, baik dari saya sebagai alumni dan juga sebagai kita praktisi pendidikan sangat-sangat kecewa lah dengan situasi di mana lembaga pendidikan tinggi malah isinya para mafia kerap putih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud. Sudah sangat gamblang kita hadirkan korban, penasihat hukum dan juga alumni dari Universitas Trisakti. Kita beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Dipersilakan pertama Pak Joko, 3 pertanyaan ya. Kedua Pak, nanti sebutkan namanya dan media, Pak Yusuf Bergur. Pertama Pak Joko, silakan. Bang Dosi, mic-nya Bang Dosi. Ya. Oh, sini. Ya, silakan. Biar kelihatan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut bela sungkawa pertama-tama terhadap Universitas Akademika Trisakti. Karena di situ ada dulu Pak Profesor Budiarto, itu adalah putusan kami di Agraria UI. Saya ingin bertanya pada kita semua, apakah kita masih percaya terhadap hukum? Tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi putusan Menteri tadi 330 Nadiem Makarim itu sama dengan peraturan Menteri 55-nya si Makarim itu juga Nabil, maksudnya Nadiem ya, karena kalau Makarim bapaknya nggak enak. Nadiem ini itu juga menimbulkan kerusakan yang mendalam di kampus-kampus soal dengan menggunakan soal kekerasan seksual sebagai alat politik untuk menjatuhkan pertarungan di sini. Bagaimanapun di universitas kan ada semacam pertarungan apa yang itu ada. Dan di Trisakti kita tahu memang jangan-jangan memang mereka akan menggunakan akan mempekakikan itu Trisakti karena dulu kan itu Republika. Itu adalah universitas yang fakultas kedokterannya lebih hebat dari UI waktu itu. Saya tidak akan membawa ke sana, tapi apapun yang Anda sudah peroleh upaya hukum sampai PK saja tiap ya. Meskipun PK itu kan tidak boleh lagi negara mengatakan PK. Itu kan gara-gara Orde Baru dulu. Jadi zaman Pak itu siapa itu saya salah itu jadikan aku saudara masih ingat kalau ingat sejarah bicara kita. Jadi
Tidak ada jawaban lain dan tidak ada ide lain. Bahwa negara ini ketika hukum sudah tidak bisa dipercaya, bagaimana kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif tidak bisa jalan, yang dimainkan oleh eksekutif. Ketika itulah politik dominan atas hukum, dan hukum hanya menjadi babunya politik yang sekarang ini dikuasai oleh mereka. Mereka siapa yang udah nggak jelas peraturannya? Apa yang akan dicari? Jadi negara ini siapa lagi, kepada siapa lagi, dan kepada badan apa lagi kita mempercayainya? Jadi kita tidak bisa mengatakan sekedar bahwa siapa tadi Ain ditangkap. Mereka di KPK, apa penegak hukum, si coklat tua, si KPK yang diisi oleh mereka berdua itu, ya sudah nggak jelas kok. Mereka punya target sendiri, nangkap sendiri, adil sendiri, main sendiri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita hanya doa yang bisa kita lakukan. Dan kalau Anda melangkah lebih jauh di atas doa adalah revolusi. Tidak ada bisa dipercaya di negara ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Revolusi ya, catat ya, catat. Nomor kedua, Mas, silakan maju. Iya. Dari mana Mas? Sebutkan. Ya, nama Clemens Corona atau jakartatv.com. Ada. Jadi ini suatu diskusi yang menarik ini karena kalau saya sekolah jadi saya tadi juga menganalisis apa yang disampaikan oleh Pak Prof dan penasihat hukumnya, bahwa upaya hukum yang paling tertinggi itu sudah diputuskan, dari upaya hukum lain dari mereka. Jadi kasus ini sebenarnya mirip-mirip dengan YPSPN, Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional. Mohon izin Pak Prof, Bapak tadi anak pejuang, ya. Saya cucunya juga pejuang, bapak saya juga pejuang. Kalau saya punya nenek itu Pak, yang di Tasikmalaya itu namanya Fred Kodongan, itu kakek saya. Saya pernah pejuang juga. Jadi kalau kata-kata semangat berjuang ini jangan pernah takut. Kita kalau menyampaikan suatu kebenaran, ya, menyampaikan suatu, jangan pernah takut sahabat. Masalah mati itu sudah takdir. Ya, kalaupun kita bergerak, kita memperjuangkan kebenaran keadilan, apapun konsekuensi yang menurut saya pribadi, saya nggak pernah rasa takut. Karena apa? Kalau saya berjuang untuk kebenaran keadilan, Tuhan itu maha adil kan? Kita percaya Tuhan semua kan? Kalau kita berjalan dalam kebenaran keadilan, Tuhan pasti akan membela dan akan mengirim orang-orang yang akan membela kita sampai kapanpun. Percaya sama saya. Sampai berdiri pada kebenaran dan keadilan. Kita sekarang lagi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Akan ada Pak, akan dikirim, Tuhan akan kirim Pak. Siapa-siapa yang akan mendampingi Bapak. Itu pengalaman saya Pak. Saya sebagai direktur LBH Pers Pak, sering diminta orang Pak, dari Blitar, dari Kalimantan membantu. Saya orang kecil aja Pak, nggak perlu dipublis. Tapi saya berkantor Dewan Pers sejak tahun 99 Pak. Pak Prof, saya ketua koperasi wartawan, direktur LBH Pers yang bisa membantu orang yang nggak mampu, sekaligus pemimpin redaksi jakartatv.com. Ada YouTube-nya, ada juga TikTok-nya segala macam. Jadi saya mendukung semua gerakan-gerakan kebenaran keadilan, karena tanpa dukungan gerakan-gerakan itu, mungkin Tuhan yang saya katakan tadi, itu Tuhan mengirim Pak. Kita digerakkan. Mau siapa-siapa bikin, kamu kirim, kamu datang. Sama halnya orang lain juga Pak yang susah. Itu lagi susah menang segala macam, kayak Sri Patoka yang di Blitar. Itu kemarin ngapun sama saya minta datang lagi. Padahal dia dulu sempat ke Korban Paris 11 tahun berjuang. Ya, terus Bang Edi Sujana pun saya telepon kemarin. Kenapa? Sri Patoka Anda sebagai ini, dia begini-begini. Kok men, bantu men. Dia itu orang susah. Apalagi di LBH. Jadi orang akan dikirim Pak. Saya percaya, yakin percaya saya. Benar. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang dari manapun. Yes. Ya kan, akan membantu. Percaya sama saya. Baik. Bentuknya apapun itu saja. Intinya perjuangan aja. Saya mendukung. Kalau masalah hukum ini terakhir. Masalah hukum, kalau masalah hukum kita kan hukum pidana udah pidana mungkin belum. Kedua lagi ada mungkin hukum riba, ya kan? Itu perlu juga Pak. Karena kan kita lawan kezoliman kan? Siap. Itu aja saya pikir. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Kalau Pak Joko revolusi, Mas ini hukum riba. Anda Pak, Berikutnya Mas Yusuf. Bang Yusuf. Pak Eda maju. Eda revolusi. Kita dudukin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang menjelang sore dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Anak Agung Gede Agung beserta narasumber yang lain dan forum yang kami muliakan. Pertama saya ingin mereview sedikit refleksi tentang historis dari Trisakti. Tadi sudah disampaikan Bang Saud bahwa dari Bapperki kemudian dicetuskan namanya dan filosofinya oleh Bung Karno di 29 November 1965. Jadi kalau kemudian ditarik dengan kasus yang sekarang, maka sesungguhnya ini bukan lagi persoalan aspek historis ideologis, tapi ada persoalan kapital di mana ada kepentingan ekonomis di situ, dan ini menjadi salah satu faktor yang memicu distorsi apapun ya, dengan membawa nama ideologi, sejarah, dan negara. Itu yang pertama. Jadi saya pikir dari sini kita bisa menangkap motifnya jelas, kenapa kemudian kasus Trisakti mengemuka. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Nugraha Ratakusuma bahwa ini bukan lagi sekedar white collar crime, tapi ini sudah menjadi state organized crime. Kita tidak tahu apakah Nabil Makarim melakukan abuse of power pada saat dia menjadi menteri ini dia sendiri terpisah atau dia menjadi irisan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Semisal Pak Jokowi selaku presiden yang kita tahu memang dia menjadi tragedi dalam banyak hal proses penyelenggaraan tata negara. Jadi itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan sambil menyusun kerangka taktis strategis untuk memperjuangkan ini. Karena perjuangan Trisakti itu bukan sekedar perjuangan sebuah kampus, tapi lebih dari sekedar dunia akademik, dunia perguruan, tapi dunia pendidikan yang membebaskan yang sekarang kemudian kooptasi oleh negara atau rezim tertentu. Nah dari situ kemudian saya punya saran. Saya nggak tahu sejauh mana progres perjuangan yayasan dan segenap alumni Sivitas Akademika. Yang pertama, perlunya melibatkan semua kekuatan dan entitas politik yang ada di negara ini, termasuk kalau bisa baik orang per orang maupun institusi, yayasan, dan didampingi oleh Sivitas Akademika itu melakukan kunjungan silaturahim, meminta saran pertimbangan kepada tokoh-tokoh dan institusi, misalnya Ibu Megawati, kemudian tokoh-tokoh profesor, doktor di bidang akademis, termasuk pemerintahan juga, DPR, KPK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang sekarang. Kenapa ini penting? Untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, ada proses kejahatan atau manipulasi. Jadi kalau itu belum dilakukan, kalau bisa segera melakukan itu supaya bisa pelibatan masalahnya itu mendapatkan sense of crisis, sense of minded, dan sense of belong dari seluruh rakyat negara bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa segera membentuk semacam entitas atau komunitas yang melibatkan Sivitas Akademika, mulai dari yayasan yang saya ini, para dosen, guru besar, dan mahasiswa, membentuk semacam lembaga organisasi mahasiswa peduli Trisakti. Jika perlu melibatkan elemen mahasiswa dari kampus-kampus yang lain, dengan membawa pendidikan adalah kebutuhan semua anak bangsa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya pikir penting, perkuat kasus hukum soal yayasan ini dengan yayasan serta didampingi Sivitas Akademika melakukan laporan berupa perbuatan melawan hukum terkait kasus manipulasi, korupsi, dan kejahatan akademik. Jadi biar mereka dihadapkan dengan persoalan yang bukan cuma sekadar kasus internal yayasan, tapi mereka juga telah melakukan kejahatan perdata dan pidana. Di samping itu juga posisi sekarang Nabil Makarim dan beberapa orang yang termasuk kemudian DPO katakanlah ya, itu kan sebenarnya menguntungkan posisi yayasan yang sedang bersengketa. Karena apa? Ternyata sengketa atau kasus ini lahir dari sebuah inkredibilitas
para yayasan dengan bukti terpidana, kebanyakan kan terkena kasus, dan kasusnya itu adalah kasus korupsi. Saya pikir ini satu advantage, keuntungan yang harus diambil oleh yayasan dan sivitas akademika. Jadi mungkin itu beberapa saran saya yang mungkin bisa menjadi sebuah spirit baru ya, perjuangan yayasan dan sivitas akademika Trisakti. Dan saya sebagai aktivis juga, pegiat media, dan kebetulan anak saya juga ada di Trisakti, ya insya Allah siap membantu jika dibutuhkan. Kita mengorganisir, memobilisir para aktivis atau kalangan kampus mahasiswa, insya Allah kita bisa berjuang bersama. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Blegur, Mas Yusuf Blegur, masukannya dan juga ide-ide cemerlangnya. Jadi dari ketiga penanya tadi, nanti kan kita buka lagi ya, tiga sesi lagi, 3 termen lagi, termen kedua ada 3 penanya lagi. Mungkin akan dijawab. Jadi Pak Joko tadi kesimpulannya bahwa kekuasaan yudikatif dikangkangi oleh kekuasaan eksekutif, trias politikanya nggak imbang. Kemudian Mas, aku lupa tadi yang Manado tadi ya Mas, Mas Manado ya, saya ingatnya Manado aja. Jadi kebenaran dan keadilan pasti datang. Nah itu lebih kepada saran untuk bersabar ya. Tapi kalau ini didiamkan akan terjadi hukum rimba. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini Mas Yusuf banyak sekali. Jadi tidak sekedar masalah politik, ideologi. Hari ini lebih kepada yang terjadi di Trisakti itu masalah kapitalisme, masalah uang, masalah modal yang menjadi masalah sampai hari ini belum selesai. Oleh karena itu Mas Yusuf tidak dia menilai Nadiem waktu jadi menteri tidak sekedar white collar crime, tapi sudah state organized crime, dan ada backing, ada dekengan dan lain sebagainya yang itu sangat mungkin terjadi kalau dilihat kasusnya seperti ini. Oleh karena itu Mas Yusuf tadi menyarankan pada Prof untuk merangkul tokoh-tokoh seperti Bu Mega, DPR, KPK hari ini melaporkan dugaan-dugaan tindakan perbuatan melawan hukum, dan juga Kemendikbud, Menteri Pendidikan yang sekarang juga perlu dirangkul untuk menceritakan semua ini. Silakan Mas Pak Brata atau Pak Prof mau menjawab dari ketiga pertanyaan itu. Ya, kita sampai saat ini sudah merangkul ke segala penjuru ya, kepada yang disebut Pak Widodo, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum, Seskap, PSK, dan semuanya itu kita sudah jelaskan sampai mulut kita berbuih-buih ya. Tetapi seolah-olah kupingnya mereka itu tertutup ya, tidak mendengarkan, walaupun kita datang dengan fakta-fakta bahwa ini sudah merupakan keputusan inkrah. Kita membawa lawyer kita yang menjelaskan secara rinci semua kronologi yang sudah terjadi, dan bahwa sudah harusnya dilakukan pelaksanaan daripada penetapan diskusi. Tapi Pak Widodo, ini semua kuping daripada pejabat-pejabat kita itu tertutup. Nah inilah yang seperti yang dikatakan oleh Pak Nuraka dan juga ya Bapak yang ketua GMRI, Pak Yusuf Blegur ya, bahwa itu tidak ada tambahan Prof. Mas Yusuf Blegur itu tadi mantan Ketua Presidium GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sudah saya katakan tadi bahwa beliau itu semua mengatakan bahwa seolah-olah tidak ada perimbangan antara yudikatif dan eksekutif. Jadi sekalian jalan cuma eksekutif aja, dan jalannya eksekutif itu semaunya ya, tanpa landasan hukum sama sekali. Jadi tadi Bapak Widodo mengatakan dan Pak Yuyun tadi itu mengatakan rangkullah semua pejabat-pejabat itu. Kita sudah lakukan hal itu, tetapi semuanya mute ya, semuanya berdiam diri ya, seolah-olah kuping mereka itu tidak mendengarkan apa-apa. Jadi begitu kira-kira hambatan besar yang kita hadapi sekarang ini. Bukan saja kita tidak berusaha, kita sungguh berusaha sangat keras sekali sejak tahun 22 ini, hampir 4 tahun ya.
tapi tidak ada respons sama sekali. Sudah datangin Prabowo, Pak. Ya, ya mungkin sampai sana, tapi harusnya dengan adanya penanganan eksekusi di mana menteri-menteri itu dieksekusi, harusnya Prabowo sudah tahu pada hal ini. Jadi saya rasa itu pun tidak ada responsnya. Baik Prof, terima kasih. Pak Nugraha mau menambahkan, silakan. Terima kasih Pak Widodo. Tadi dari ketiganya seru banget ya Pak, membara-bara, dan saya merasakan tiga penanya yang saya pikir sangat mencintai negeri ini ya gitu. Cuman saya sedikit membahas juga gitu. Tadi dibilang apa langkah yang secara politik. Tadi kan saya bicara secara hukum, mungkin sedikit agak bergeser ke politik. Apa yang sudah kami lakukan, sebetulnya kami setelah banyak ketemu dengan beberapa menteri. Bahkan yang pertama kita temukan temui waktu itu adalah Pak Mahfud MD ketika menjabat menjadi Menko Polhukam. Saya jelaskan secara terperinci secara hukum. Yang menarik adalah apa yang ditangkap Pak Mahfud, saya sampai pertama tuh bingung. Saya tuh sangat ngefans sama beliau gitu dengan pemikiran hukumnya. Kok Pak Mahfud ini menjadi bagian dari pengambil alihan Trisakti waktu itu? Saya bingung kenapa gitu. Kenapa? Waktu pas ketemu, saya berdebat panjang lebar. Akhirnya saya mendapat satu poin. Ternyata Pak Mahfud itu dibekali informasi yang salah. Salah satu contohnya adalah dibilang itu para pembina Trisakti itu mau ngambil alih aset negara. Karena di Grogol itu kan ada putusan pengadilan bahwa itu tanah negara. Terbukti dari dia memasukkan aset itu dalam akta. Saya sampai bingung. Bukti kepemilikan aset itu kan sertifikat hak milik, HGB, HPL, tidak ada. Ini katanya dimasukin tanah itu ke dalam akta yayasan, itu seolah-olah menjadi milik. Saya cek di akta yayasan tidak ada. Andai kata ada, Mas, come on lah. Masa saya kalau gitu saya bikin akta yayasan, saya tulis aja Senayan tanah milik saya, terus jadi milik saya kan tidak. Itu dan informasi banyak salah. Sampai di satu titik kami berdebat sekitar hampir 2 jam. Di akhirnya Pak Mahfud sadar apa yang beliau sampaikan tuh, apa yang beliau ketahui salah. Di akhir pembicaraan beliau menyampaikan, saya kebetulan bisa mempertanggungjawabkan ini dan ada saksi juga Pak Prof Anak Agung. Dia bilang bersama waktu itu adalah Pak Janendri Gafar, beliau mantan Deputi 6 dari Menko Polhukam, mantan Sekretaris dari Mahkamah Konstitusi. Dia sampaikan Pak Mahfud, Pak Janendri tolong serahkan kembalikan Trisakti ini pada Prof Anak Agung. Tapi syaratnya itu tanah kembalikan negara ya. Saya sampaikan waktu itu, iya dong Prof, itu memang tanah negara, kami tidak akan ambil. Dan kami pun tidak punya legal standing untuk punya itu. Ya udah Pak Janendri urusin ya. Setelah itu hilang. Saya kontak-kontak tidak dijawab. Ya akhirnya Pak Mahfud sibuk dengan jadi Wapres lah. Sewaktu itu ada pengalaman juga, kami bertemu dengan Prof Bryant ya Prof. Dengan Menteri Pendidikan yang baru ya, Menteri itu sempat. Yang menarik adalah ketika saya masuk, saya sebagai kuasa hukum dilarang untuk masuk hanya oleh Prof. Sampai akhirnya saya tunggu di luar, saya tunggu sambil standby di depan pintu sampai akhirnya di ujung saya masuk aja dengan dinginnya. Prof Anak Agung itu meminta kontaknya Pak Brian untuk bisa memberikan ini. Ternyata dijegal oleh sekjen diktinya. Oh nanti Prof saya kasih langsung nanti ini. Sampai akhirnya saya follow up sekjen diktinya ngilang. Ternyata saya baru tahu dirjen diktinya ternyata sekarang jadi ketua pembina Yayasan Trisakti yang sekarang. Jadi saya melihat artinya ini ada banyak layering yang mengubah cerita, mengubah fakta. Ada satu lagi menarik ketika saya ketemu dengan Kemenkum, Menteri Pak Supratman, saya bercerita apakah ini kami jelaskan segala macam dan lain-lain. Setelahnya tidak ada juga jawaban. Tiba-tiba ada yang datang ke kita, orangnya udah jadi pakai rompi oranye, Silvi Karim datang ke kita. Dia bilang mewakili bahwa kalau mau ya udah saya undang kamu masuk gitu. Tapi saya sampai bingung lah, kan ini yang punya, maksudnya tanda kutip Prof Anak Agung kok jadi Prof yang diundang sama situ gitu kan, gitu. Akhirnya lambat laun yang ngejegal kami ke Kemenkum ya adalah sekarang pakai rompi. Saya bingung, jadi banyak layering dan ketika saya cek di SHBH Sistem Administrasi Badan Hukum
di bukti persidangan kemarin, saya melihat buka tutupnya SABH itu ternyata bukan oleh notaris, kan harusnya dari notaris kan yang bisa mengajukan, terus kementerian membuka. Itu dari surat-surat dari Kemendikti. Jadi Kemendikti sampai detik sekarang itu masih intervensi SABH, gitu. Jadi itu dari sisi politik menjawab hal-hal tadi gitu. Dari sisi eksekutif kenapa sengebet ini gitu. Saya sampai bingung. Bahkan saya baru tahu ternyata dulu Pak Bang Saud ini juga sempat bagian dari audit kampus lah ya. Dulu tuh akhirnya Trisakti itu ternyata punya aset sekitar berapa? 18 triliun ya. Dulu. Sekarang nggak tahu berapa. Jadi artinya ya wajar lah. Wajar sekali mereka akan mati-matian dengan gaji hampir 100 juta dengan aset yang 18 triliun. Wajar sekali untuk ini. Nah, cuman yang menarik baru hari ini, Prof, saya juga mungkin belum sampaikan ke Prof juga. Saya ditelepon oleh Komisi 3 beberapa anggota DPR itu untuk segera memasukkan surat. Jadi saya ingin teman-teman semua juga bantu kami juga untuk mengawal. Katanya minggu depan itu akan mulai dirapatkan gitu kasus Trisakti ini, karena kan saat ini ada di Kemenkum ya bolanya gitu, karena SABH itu masih diblokir. Katanya akan mulai dirapatkan di rapat umum di Komisi 3. Jadi saya mohon juga dibantu juga mungkin nanti kami gitu ketika memasukkan suratnya dibantu juga oleh teman-teman untuk diiringi lah gitu dan dipantau. Mungkin itu dari saya gitu, Pak Widodo mungkin sedikit kita. Terima kasih. Siap tuh Pak. Pak Saud mau menambahkan? Silakan. Jadi ya seperti yang dari nanya bahwa Trisakti ini ibarat seperti sapi gemuk yang tidak berpemilik seperti yang begitu. Ini jadi rebutan. Sekarang susunya banyak kan begitu. Nah ini, tapi yang mau mengambil ini bukan masyarakat, oknum daripada yang penyelenggara negara. Kan ini aneh. Pada undang-undang yayasan itu adalah yang pernah membentuk Trisakti ataupun PTS itu dari kelompok masyarakat. Dan yang kedua, memang ini mengarah kepada kapitalisme pendidikan yang terjadi saat ini. Ini rusak sejak zaman Nadiem. Puncak rusaknya pendidikan adalah sejak zaman dari Makanan sebagai Mendikbudristek Dikti. Dia tidak punya pengalaman sebagai ibaratnya praktisi pendidikan atau punya usaha di bidang pendidikan, tapi dia sebagai seorang pengusaha Gojek, ibarat ini ya, tukang ojek jadi rektor, ini seperti Nadiem ini, gitu. Akhirnya apa? Pembegalan. Dan dia tidak peduli pada birokrat di bawahnya. Ini terjadi sekelas Ainun Naim. Dia udah seperti saya kira yang terstruktur, sistematis. Pada saat dia jadi sekjen, dia bermain mengeluarkan SK 330, memasukkan seluruh unsur kementerian menjadi pembina. Tapi setelah dia tidak menjabat sekjen, dia tunjuk dirinya menjadi ketua badan pengurus Presidia. Dan untungnya kita ada seorang Prof Anak Agung yang masih care pada Yayasan Trisakti melakukan gugatannya Prof. Ya, kita berterima kasih pada Prof Anak Agung sampai menang pada PK yang harusnya seperti yang Manggara bilang, PK ASN itu tidak sesuai, tidak bisa karena sudah ada PKMA. Tapi dia tabrak aturan. Ya alhamdulillah puji Tuhan dimenangkan, kebenaran itu ada kebenaran. Nah, ini Trisakti yang ada sekarang ini tidak punya lagi legal standing untuk operasional. Bayangkan 16.000 mahasiswa di universitas saja ya, itu belajar tanpa izin operasional pendidikan tinggi. Mereka hanya bermain di akte 03. Akte itu kan pasti kan ada akarnya. Berarti jasanya palsu, Pak? Bisa dikatakan begitu. Tapi saya bilang tidak palsu ya, keabsahannya. Yang tantangan itu. Dan ingat, Prof. Kadarsya pada saat dia diangkat sebagai PJS Rektor itu memakai SK Menteri. Nah, setelah dia itu, dia pakai SK Ainun dan dia belum berhenti sebagai ASN dulu. Dan dia ada pelanggaran kode etik juga. Nah ini, jadi ini tabrak semua. Bayangkan seorang pelaku pendidik tabrak hukum tanpa memberikan contoh. Ini miris kita. Dan itu ada di Kementerian Pendidikan yang mengelola.
Nah sekarang ini kan, tapi mereka bermain, kita punya badan hukum, dan mereka arahkan Trisakti jadi PTNBH. Gimana ceritanya Trisakti PTNBH? Yayasan yang nggak ada legal standing lagi. Legal standing 330 izin operasional. Ini saya nggak berpikir, saya dapat informasi bahwa pihak Dikti rapat dengan pihak universitas melakukan PTNBH. Ini sekarang mereka melakukan pembodohan publik loh. Kan aneh ini. Pendidikan tinggi udah tahu 330 itu produk menteri yang sudah dicabut oleh Mahkamah Agung meneruskan PTNBH. Nah, yang namanya PTNBH non APP katanya undang-undang belum ada. Bursi itu semua. Jadi apa yang mereka incar adalah aset Trisakti dibegal oleh pemerintah, oknum pemerintah sendiri. Saya katakan pemerintah, oknum pemerintah. Ainun ini dan CS ini berlindung memakai sarana Dikti. Terus seperti yang Bapak yang Dirjen Dikti sebagai ketua pembina di Yayasan Trisakti. Nah sekarang menunjuk Abdul Haris ini pakai SK mana? Abdul Haris Dirjen Dikti saat ini dia memakai SK siapa yang menunjuk? Kok harus ada di akte? Nah ini pembegalan ya. Bayangkan Trisakti korban pembegalan daripada kerah putih mafia pendidikan tinggi di Dikti. Ini harus dibongkar. Dan ini kita ingin agar ini tidak terjadi di PTS-PTS yang lainnya. Bayangkan puluhan ribu mahasiswa belajar ijazah tanda kutip ya keabsahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang, terutama buat Prof. Terima kasih atas paparannya, Bang Saud sama Bang Nugraha. Ini dari segi pengacara nih Bang Nugraha ini sepertinya sangat ahli dari segala ahli, core of the core gitu ya. Begitu juga dengan Bang Saud yang sebagai alumni yang sangat peduli dengan alma maternya. Ini bisa kita apresiasi Bang, karena gak semua alumni itu peduli, karena begitu dia lulus dari kampus dia pasti lupa dengan kampusnya. Itu kebanyakan, tapi Bang Saud luar biasa. Mungkin kita bisa kasih aplaus dulu sama Bang Saud ini. Ya, tapi yang mau saya tanyakan ini sangat politis mungkin ya, karena dari berbagai macam usaha, upaya, gerakan yang sudah dilakukan, kok sepertinya ini menemui tembok yang cukup kuat gitu ya. Kira-kira, apalagi tadi Bang Nugraha bilang bahkan Pak Mahfud sendiri mendapat informasi yang keliru gitu. Artinya kan ada pihak-pihak tertentu yang mungkin berusaha untuk mengambil alih Trisakti untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah pertanyaannya, apakah tidak ada gerakan hukum dan politik yang lebih gitu untuk membuat kasus ini lebih mendapat perhatian, terutama dari Pak Prabowo atau mungkin dari Menteri Stek sekarang gitu. Jadi gerakan ini tidak hanya mendapat perhatian di level-level nasional, tapi nggak terlalu booming gitu Bang. Apakah ada upaya gitu, misalnya demo atau menggunakan gugatan gitu? Dan yang paling penting memang apakah Pak, sepengetahuan bapak-bapak di sini, apakah Pak Nadiem ini mempunyai backing atau kelompok yang bisa mengarahkan beliau sehingga jangan-jangan Pak Nadiem sendiri memang termakan gitu loh. Apakah ada informasi di bawah permukaan seperti itu? Saya kira demikian. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih Bang Dodi. Mau dijawab beratan Pak Nugraha dulu atau Pak Saud dulu menjawab? Baik. Jadi saya bilang bukan palsu, keabsahan. Kalau palsu itu orang itu pernah kuliah, ijazah dicetak di tempat lain. Ini ijazah asli, jadi belum proses lagi. Tapi keabsahan, bayangkan saya ini kan sebagai rektor, tapi tiba-tiba pengangkatan saya sekarang itu diputuskan oleh Mahkamah Agung, saya tidak sah. Karena apa? Mereka ini diangkat melalui versi 330 Ainun, sudah dicabut oleh Menteri oleh Mahkamah Agung. Jadi keabsahan, beda antara keabsahan dengan ijazah palsu. Keabsahan itu, orang itu sudah tidak berhak lagi tanda tangan. Tidak berhak lagi tanda tangan, ijazah. Orang itu ijazah warga sakti kok, orang itu kuliah. Beda dengan palsu. Palsu nih saya nih, nggak pernah kuliah, misalnya udah sakti, tiba-tiba saya punya ijazah dicari tempat lain, itu palsu. Jadi
Tolong mengerti perbedaan bahasa, Pak. Nah, keabsahan beda bahasa. Keabsahan itu apa? Ya nggak berhak tertangan. Karena apa? Itu semua SK itu yang ada di universitas pejabat-pejabat itu dianggap perlu 330. Sekelas universitas pada saat tahun 65, Soekarno tidak dulu loh membuat akte yayasan loh. Tahun 65, dia perintahkan Sarip Tayyip pada tanggal 14 November atau tanggal berapa untuk mengaktifkan kembali Universitas Ureka menjadi Universitas Trisakti dengan SK 015 tahun 65 itu. Nah setelah itu apa? Berarti SK Menteri itulah membuka Universitas Trisakti sebagai operasional baru yayasan itu. Nah sekarang berarti apa? Kejadian ini yang dilakukan oleh Ainun seperti yang dilakukan oleh tahun 65. Dia buka Trisakti seolah-olah Trisakti itu tidak ada izin operasional. Oh, SK Menteri masih berjalan. Itu. Nah, ini yang ada sekarang. Berarti apa 330 itu kan ada apa? Membuka operasional pengajaran. Itu sudah dibatalkan secara hukum oleh Mahkamah Agung. Baru dia bikin lagi akta seperti persis yang dilakukan oleh tahun 65. Tapi izin operasional kita itu dari tahun 65. Kok tiba-tiba ditimpa lagi dengan SK baru 330? Itu. Nah ini kan berarti apa? Kembali kepada SK tahun 65. 65 aktenya siapa? 2005 kepada Agung dan pembinaan yang lainnya yang masih ada saat ini yang diakui 2005. Itu berarti apa? Ini yang bercokol sekarang ini rektor segala macam dan Ainun keabsahannya diragukan. Makanya mereka sekarang apa? Ketakutan melakukan PTNBH bagaimana? Berarti apa? Mereka ketakutan sekarang. Karena apa? Posisi legal standing yang ada di Profesor Agung Dawu dengan akte 2005 saat ini. Nah ini yang saya lihat jauh. Jadi apa? Tidak layak. Tidak ada legal standing yang mengatakan seperti ini. Operasionalnya. Berarti apa? Siapa menunjuk si Ainun sekarang di 03? SK mana dia sekarang? Ainun, Lukman, Dimyati, pengurus yayasan, dia pakai SK mana sekarang? Bisa duduk di yayasan sekarang akte 03 itu. Saya ingin tanya dulu gitu. Dia pakai SK mana? Menteri Peraya mengeluarkan lagi 330 jilid 2. Udah jelas-jelas versi Nadiem aja kalah, tidak sah. Milik masyarakat, mau keluarin lagi. Lagi saya bertanyakan adalah Ainun duduk di sana itu pak utusan siapa? Pakai yayasan yang mana? Kepmen yang mana? Itu terima kasih. Terima kasih Pak Nugraha, mau nambahin ya? Ya, terima kasih Pak Widodo. Ada hal menarik yang tadi ditanyakan. Kita sudah melakukan langkah hukum, kita sudah melakukan langkah politik, namun mengapa ini tidak menjadi atensi publik lah ya? Bahkan kita sudah beberapa kali preskon, kenapa tidak jadi atensi publik? Jadi yang saya pelajari adanya apa ya? Pembungkusan seolah-olah ini menyelamatkan aset negara. Jadi begini. Tadi dijelaskan Bang Saud bercerita dan tadi juga ada yang tahu mengenai sejarah Trisakti. Dulu Ureka, Baperki itu swasta, lalu diambil alih oleh pemerintah. Nah pemerintah kalau mengambil alih dalam konteks hukum itu adalah dimakan sama dia menjadi PTN. Harusnya dibiayai oleh APBN dan lain-lain. Tapi ketika itu diputuskan untuk menjadi PTS dengan membentuk suatu yayasan. Meskipun di dalamnya ada Pak Sarip Tayyip sebagai Menteri Pendidikan dan Pak Sidunata sebagai kolonel dari TNI, tapi hukum yayasan dari dulu sebelum undang-undang yayasan itu sifatnya untuk masyarakat. Jadi kalau ditanya yayasan itu milik siapa, tidak ada satupun. Bahkan Prof. Anak Agung pun bukan pemilik yayasan. Pemilik yayasan adalah masyarakat. Masyarakat menunjuk pembina untuk mengelola. Nah, itu konteks hukum yayasan dari dulu. Nah jadi ketika aset dan lain-lain ini milik yayasan, menjadi yayasan artinya pure itu bukan pemerintah. Tapi karena didirikan dan diuruskan oleh pemerintah, diwajibkan untuk adanya ex officio atau orang-orang pemerintah menjadi pembina. Pertanyaan saya di 2005,
seolah-olah waktu itu narasi yang dibuat adalah, oh ini pribadi. Tapi harus garis bawahi, Prof. Anak Agung dulu Menteri Sosial, Pak Hasyim Jalal dulu Dirjen, banyak Pak Kwi Kianggi Menteri Keuangan. Itu para pembina ini dulunya juga pejabat, bukan berarti. Cuman ya memang sudah pensiun lalu, tapi menjalankan sebagai amanahnya sebagai pembina. Nah, seolah-olah narasi yang selalu digembor-gembor adalah Trisakti konflik, gitu. Padahal waktu itu konflik adalah yayasan dengan universitas. Ketika lembaga swasta berkonflik, ya ranahnya ranah swasta. Memang ada gugatan, dimenangkan ya sudah ranah swasta. Pemerintah tidak serta-merta bisa ambil alih. Kalau gitu sedikit ada orang ribut, pemerintah ambil. Seenak tadi Bang Saud bilang gitu, kalau kayak gitu Kepmen tinggal keluarin aja, ambil kampus-kampus seenak dia aja. Kan nggak bisa kayak gitu, negara nggak begitu. Dan perlu diketahui juga ada satu fakta. Jadi saya kemarin di persidangan tuh saya nemuin fakta bukti yang dikasih oleh lawan. Ternyata ada sebelum ada Kepmen 330 ada satu dokumen. Dokumen itu adalah kesepakatan berdamai dan menjalankan Trisakti kembali utuh, yaitu antara pembina yayasan dengan universitas, disaksikan oleh Kementerian Pendidikan. Ketika saya lihat pihak dari yayasan, yaitu pihak dari Pak Anak Agung, ketika itu pengurusnya ada Pak Bimo. Oh ya, berarti Pak Anak Agung. Lalu saya lihat dari sana Pak Kadarsa sebagai rektor saat ini juga waktu itu. Oh berarti udah damai, sudah tidak ada masalah nih menjalankan. Dan tapi di tengah-tengah itu ada mediator dari Kementerian Pendidikan, namanya adalah Ainun Naim. Jadi sepertinya ini orang awalnya jadi mediator, terus akhirnya masuk tahu keadaan, terus akhirnya dia menggunakan powernya. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ini asumsi saya. Bisa jadi ya dia berbicara dengan Nadiem atau apapun yang akhirnya Nadiem mengeluarkan. Strategi ini seolah-olah sangat terstruktur sekali gitu. Jadi saya kembali lagi ke tadi pertanyaan awal, kenapa ini seolah-olah tidak ini, karena seolah-olah narasi yang mereka bangun adalah menyelamatkan. Tapi sampai detik sekarang fakta-fakta tadi ditunjukkan gaji, fakta-fakta juga ada baru, juga fakta ternyata banyak, ada puluhan bahkan mungkin sudah tembus ratusan ya Pak Saud ya, surat yang datang dari para tenaga pendidik, dari staf di Trisakti yang dipecat, yang dipensiunkan ini, yang dicabut asuransinya. Itu tuh ada banyak surat ke Prof. Anak Agung yang meminta Prof. Anak Agung untuk segera mengambil alih. Jadi itu hal-hal yang menurut saya apa yang menjadi kendalanya di kita tidak punya akses, mereka punya uang karena uang miliaran dipegang oleh mereka kan. Jadi memang ada kesulitan dari sisi itu, mereka punya kuasa, punya uang, makanya mungkin ya saya sebagai pribadi yang meminta dibantu juga lah untuk kedepannya. Mungkin itu dari saya Pak Widodo. Baik Pak Nurul, terima kasih. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, kita ingin mendengarkan dulu closing statement dari Prof. Anak Agung. Dipersilakan Prof. Terima kasih Pak Widodo atas kesempatan ini untuk hadir di dalam diskusi media, di mana kita menjabarkan permasalahan yang kita hadapi di Yayasan Trisakti terhadap Nadiem Makarim dan juga terhadap pemerintah. Nah, sebagai kata akhir, saya ingin menyatakan demikian. Ada dua hal yang perlu menurut pandangan saya yang kita harus bawa pulang sebagai makna daripada diskusi media ini. Yang pertama adalah demikian. Saat ini Nadiem Makarim secara terseduh-seduh menyatakan dan menangis, menyatakan bahwa tidak mempertanyakan adanya ketidakpastian daripada hukum di Indonesia dan juga gelombang diskriminasi, seolah-olah dia adalah korban daripada fenomena ini. Nah, dan sebagai akibat daripada itu, ya dia banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan selebriti, figur-figur politik, dan kalangan bawah dan sebagainya. Nah,
Nah, dalam hal ini ya, saya minta supaya kawan-kawan media ya, bisa mendalami apa yang tadi kita ulas mengenai siapa sebenarnya dan apa sebenarnya dia oleh Nadiem ya, bahwa justru tindakannya dia ini ya, dalam mengeluarkan SK 330 yang sudah dibatalkan melalui putusan peradilan tertinggi dari Republik ini, yaitu Mahkamah Agung ya, yang dinyatakan bahwa itu melawan hukum ya, dan wajib dihapus ya, dibatalkan. Maka kawan-kawan ini bisa melihat apa sebenarnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum ya, dan yang merusak tatanan hukum di Republik ini sih sebagai akibat daripada SK 330 tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan daripada Nadiem Makarim. Jadi sebagai pengimbang ya daripada dukungan yang diberikan kepada Nadiem oleh begitu banyak orang, ya saya nggak tahu apakah dukungan ini merupakan dukungan sukarela atau bagaimana, saya tidak tahu dan tidak terlalu intens tahu. Tapi saya minta daripada kawan-kawan media supaya merupakan pengimbang bahwa sebenarnya yang menjadikan situasi ini tidak pasti hukum ya, adalah antara lain SK yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Jadi saya minta tolong kepada kawan-kawan di media untuk menyuarakan hal ini ya. Jangan hanya Nadiem mendapatkan dukungan karena dia terseduh-seduh menangis mengenai seolah-olah dia didiskriminasi oleh fenomena yang terjadi dengan ketidakpastian hukum dan gelombang diskriminasi yang dikatakan ada di Indonesia. Nah, jadi tolonglah kawan-kawan dan media untuk melakukan keseimbangan laporan ya, dan memberitahukan juga apa sebenarnya, siapa sebenarnya Nadiem, apa yang telah dilakukan, siapa sebenarnya yang melakukan ketidakpastian hukum, siapa yang merusak tatanan hukum di Indonesia ini. Dan kawan-kawan bisa melihat dari apa yang kita bicarakan selama 2 jam lebih di sini, bahwa SK 330 ini seperti yang dikatakan oleh Pak Said Aghawan dan Pak Nugraha kan, itu mengakibatkan berbagai macam kegaduhan yang multifasat ya, yang antara lain ya merusak, merugikan secara besar-besaran integritas dan semua perguruan tinggi daripada Yayasan Trisakti ya, dan juga menimbulkan ketidakpastian di mana membuka peluang-peluang ya, di mana yang dikatakan oleh Pak Asal, mafia-mafia pendidikan masuk ya, di mana ada orang-orang yang mengambil alih, mencoba menduduki yayasan Trisakti dengan memberikan bayaran kepada dirinya sendiri ratusan juta ya. Dan juga sebagai akibat daripada SK 330 ini, keabsahan daripada diploma-diploma yang diberikan oleh anak-anak kita ini ya menjadi tidak absah ya, antara lain itu. Jadi aspeknya, fenomenanya dan akibatnya sangat luas dampaknya. Nah inilah kawan-kawan dari media harus diangkat semua ini. Jangan hanya orang-orang merasa simpati karena kanis daripada Nadiem di depan sidang majelis dan di depan para pendukungnya itu, tetapi juga diceritakan faktanya apa yang sebenarnya terjadi. Terus yang kedua yang saya ingin kawan-kawan dari media mengambil makna daripada pertemuan kita ini adalah bahwa kenapa ya sampai sekarang ini setelah lewat 6 putusan Mahkamah Agung dan penetapan eksekusi di mana 330 itu sudah dibatalkan secara resmi, dinyatakan melawan hukum dan juga dinyatakan batal demi hukum. Kenapa kok pemerintah tidak melakukan apa-apa? Pemerintah merupakan instrumen eksekusi daripada pengadilan tertinggi di negara ini, yaitu Mahkamah Agung. Kenapa kita setelah berkali-kali berlipat ganda datang menemui semua
menteri-menteri ini ada sekitar 13 menteri loh yang kita sudah temui, dan semua ini mute ya, kupingnya seolah-olah ditambal dengan wax ya, tidak mendengarkan kita. Jadi saya minta sebagai masa kedua daripada wanita ini, saya minta bantuan daripada kawan-kawan di media ya, karena kita sudah frustrat lelah dengan usaha kita menemui berbagai macam otoritas tapi tidak mendapat reaksi, respon. Nah, mungkin kawan-kawan dari media ini bisa membantu kita untuk menyadarkan pada pejabat-pejabat pemerintah untuk mendengarkan melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang merupakan tugas mereka untuk melakukan ini. Ya, jadi dua hal makna yang saya ini tidak bawa pulang adalah satu, untuk menyuarakan siapa dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, dan yang kedua untuk membantu kita untuk memberitahukan kepada pejabat-pejabat, menyebarluaskan kepada pejabat pemerintah ini untuk secepatnya melaksanakan keputusan daripada pengadilan tertinggi dari Republik ini. Karena kalau seandainya tidak, ya, ini bukan hanya berdampak kepada Yayasan Trisakti saja, tetapi bisa akan berdampak kepada kalian ini. Kalau seandainya kepada Yayasan Trisakti yang institusi yang begitu besar dan sudah begitu lama berkontribusi kepada usaha dan bangsa, bisa diperlakukan demikian. Hal demikian juga ketika kezaliman ini bisa dilakukan terhadap kalian juga. Jadi marilah kita sama menegakkan keadilan ya, demi kepentingan kita bersama. Terima kasih.